Suatu hari, ada seorang pria lagi ngadem santai di bawah pohon nih. Tiba-tiba, ketiban apel. Gara-gara ini, sekarang kita bisa terbangin pesawat ke bulan. Kok bisa? Hari ini kita kenalan sama hukum Newton. Hukum ini bisa bantu jelasin kenapa suatu benda bisa bergerak, berhenti, dan diem aja. Maksudnya gimana? Kita opening dulu. Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang ya. Kamu pernah jatuh? Ngeliat bola ngegelinding? Atau ini nih yang lebih sering, ngeliat bukumu yang diem aja tuh di meja nggak pernah dibaca. Itu semua bisa dijelaskan dengan hukum Newton juga, guys. Jadi, intinya, semua benda akan bertahan di posisinya kalau nggak ada pengaruh gaya dari luar. Nah, kalau di kelas kita nih yang kebanyakan gaya, biasanya guru ya apa nyuruh kita diam dan disuruh keluar. Hehe, ampun bu. Sekarang kita kenalan sama perumus hukum ini, Sir Isaac Newton. Lahir di Inggris tahun 1643. Om satu ini bukan cuma jago fisika, tapi juga matematika, astronomi, bahkan sampai filsafat. Mantep bener! Ada cerita terkenal nih tentang Om Newton ini. Jadi, suatu hari Om Newton kan lagi istirahat santai-santai di bawah pohon, sambil merenung mandangin awan. Tiba-tiba, ada buah apel yang jatuh dari pohon dan kena kepalanya. Aduh. Terus, ia pungut apel itu dan muncul pertanyaan. Kenapa ya apel ini jatuhnya ke bawah? Lalu dari rasa penasarannya itu, lahirlah teori gaya tarik bumi yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Kesimpulannya, apel tadi bisa jatuh karena ditarik oleh suatu gaya yang berasal dari inti bumi. Kalau saya yang ketiban apel sih, paling cuma lebih benjol doang guys. Jadi hukum Newton ini tuh ngerangkumin fenomena tentang gerak benda, supaya kita bisa lebih gampang ngertinya. Tanpa hukum Newton ini ditemukan, benda-benda akan tetap bergerak sebagaimana mestinya kok. Cuma biar lebih gampang dipahamin, maka dibuatlah hukum ini oleh Om Newton, gitu. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya. Gimana hukum ini bekerja di dalam kehidupan kita? Jadi gini, bayangkan ada sebuah kelereng di atas mejamu. Nggak kamu apa-apain nih. Selama nggak ditiup atau disentuh, kelereng itu akan tetap di posisinya. Ini adalah hukum Newton yang pertama. Sebuah benda akan selalu berusaha mempertahankan keadaannya jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, kalau cuma diliatin kan bosen ya. Sekarang coba kamu dorong kelerengnya ke depan dengan telunjuk atau kayak disentil gitu. Maka kelerengnya akan gelinding ke depan kan? Nah, jauh dekatnya kelereng ngegelinding itu tergantung seberapa kuat dorongan dari telunjukmu. Ini adalah hukum Newton yang kedua. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi, semakin besar gaya atau usaha yang diberikan ke suatu barang, akan semakin cepat geraknya. Nah, kalau bendanya itu berat, maka makin besar juga usaha kita untuk bikin dia bergerak. Gitu. Kayak gini nih rumusnya guys.
gaya atau F sama dengan massa atau M dikali percepatan atau A. Dengan tenaga yang sama, kalau yang kamu sentil itu kotak pensil, geraknya nggak akan sejauh kelereng. Soalnya kotak pensil kan jauh lebih berat dibanding kelereng kan? Lanjut ya, misalnya kelereng tadi itu jatuh ke lantai. Dia pasti akan memantul beberapa kali ke atas. Nah, ini hukum Newton yang ketiga. Untuk setiap aksi yang terjadi, akan ada reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah. Rumusnya, F atau aksi sama dengan min F atau reaksi. Tapi kok pantulan kelerengnya yang pertama tinggi, terus lama-lama makin pendek? Itu karena gerakan memantulnya dipengaruhi juga sama gaya gravitasi bumi, guys. Jadi setiap kelerengnya memantul ke atas, ditarik juga sama gaya gravitasi yang bikin kondisi kelerengnya untuk terus jatuh ke tanah. Makanya lama-lama diem tuh kelerengnya. Gitu. Nah, sekarang kita udah lebih tahu tentang hukum Newton, di mana rumusnya dan pengaruhnya di kehidupan kita. Coba tulis di kolom komentar, menurut kamu, apalagi kejadian yang dipengaruhi oleh hukum Newton. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik tombol likes dan subscribe, atau bisa follow juga di TikTok dan Instagram ya, biar kita bisa sama-sama belajar lagi. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain, dan sampai ketemu lagi. Dah.